dahulu ya. Silakan ketua kelas berdiri pimpin doa. Sebelum mengawali kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk. Oke, jadi hari ini kita akan belajar apa anak-anak? Coding. Ya, coding. Kita akan belajar coding. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar ya. Kita sudah belajar tentang apa, ingat nggak? Algoritma. Ya, kalau di materi hari ini kita akan belajar tentang pengenalan pola. Ya, pernah dengar pengenalan pola? Belum pernah. Ya, oke. Tapi sebelum itu Ibu mau menjelaskan dulu sedikit. Jadi nanti kita akan pelajari dulu materi. Ibu akan berikan materi tentang pengenalan pola. Kemudian selanjutnya Ibu akan memberikan video. Setelah itu baru Ibu akan mencontohkan beberapa aplikasi tentang pengenalan pola. Nanti kita coba praktek langsung di komputer ya. Nah, setelah itu baru kita diskusi refleksi lagi sedikit ya. Ada pertanyaan? Iya. Oke, jadi sebelum kita mulai supaya anak-anak lebih semangat ya, semuanya berdiri dulu. Ibu mau tepuk semangat ya, tapi tepuk semangat yang ding dung dung dung. Oke, Caca maju, pimpin temannya. Silakan. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ding ding ding, dung dung dung, dan ding ding ding, dung dung dung. Semangat. Oke, tepuk tangan. Oke, jadi sebelum kita mulai ya anak-anak ya, Ibu mau ngasih anak-anak pretest dulu ya, pretest tentang pengenalan pola ya, materi pengenalan pola ini. Silakan diisi nama, nomor absennya ya, dijawab sebisanya saja ya anak-anak ya, setahunya anak-anak saja, karena Ibu mau mengukur sampai mana kemampuan anak-anak tentang materi ini. Silakan. Ibu kasih waktu 5 menit ya, jangan lama-lama. Itu 5 soal pilihan ganda dan 5 esai. Ayo dijawab aja. Sudah? Sudah, Cak? Ya nggak apa-apa, jawab aja sebisanya aja. Sudah ya? Oke, nggak apa-apa, segitu aja. Ya, nanti di post testnya lagi ada lagi soalnya ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi kalian sudah mengerjakan pretest tentang pengenalan pola dalam coding ya. Jadi itulah sedikit tentang pengenalan pola. Dari tes yang tadi anak-anak baca itu apa aja yang keluar tentang bentuk ya. Misalnya sekarang bentuknya segitiga, habis itu lingkaran, segitiga, lingkaran, habis itu bentuk apa lagi selanjutnya kan gitu ya. Kalau terus gambar apa tadi? Gambar anjing, kucing, anjing, kucing, selanjutnya gambar apa lagi? Nah, itulah namanya pola ya. Misalnya belok kanan, belok kiri, habis itu belok mana? Nah, seperti itu. Itu namanya pengenalan pola dalam coding. Kalau anak-anak kita pernah belajar waktu di seni rupa ya. Ya, mirip ya. Seperti misalnya kayak bentuk pagar. Dia punya polanya ya. Seperti itu. Mungkin ada yang pendek, ada yang tinggi, pendek, tinggi. Nah, itu namanya pola. Coding pun juga sama. Dia ada polanya gitu ya. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran hari ini itu anak-anak dapat mengenali pola pada kegiatan sehari-hari. Kemudian anak-anak dapat memahami pola berulang dalam coding dan dapat menggunakan aplikasi tentang pengenalan pola. Tujuan pembelajaran ya. Nah, di sini kalau anak-anak lihat ya, siapa yang pernah melihat ubin lantai yang sama bentuknya berulang-ulang? Ya, nih ubin lantai. Ya, pasti dia memiliki pola yang sama. Seperti itu ya, anak-anak ya. Jendela misalnya, dia juga memiliki pola yang sama. Pagar pun juga dia, kalau anak-anak mungkin ini bintang
pengertian tentang pola gitu ya dalam kehidupan sehari-hari ya ya. Nah, jadi pola ini sebenarnya bukan hanya di coding saja, tetapi juga sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, dari sini kira-kira ada yang tahu nggak apa sih pola itu sebenarnya? Apa itu pola? Pengertian pola? Ada yang tahu? Apa itu pola? Sesuatu yang berulang secara teratur. Itu dia pola ya. Jadi sesuatu yang berulang secara teratur. Nah, di sana ada contoh pola. Nah, pola yang pertama itu pola apa? Siapa yang tahu? Coba angkat tangannya. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan pola yang pertama? Apa polanya? Koman? Coba. Ayo, Man. Polanya apa yang pertama? Bunga. Bunga yang berbentuk yang berwarna pink. Selanjutnya polanya adalah bunga yang ada daunnya. Selanjutnya dua pola lagi adalah kembali ke bunga yang berwarna ya pink terang ya. Selanjutnya adalah bunga yang ada daunnya. Itu adalah polanya bagaimana ya? Dua-dua bunga yang berwarna pink terang, dua-dua bunga yang ada daunnya, dua-dua lagi bunga yang pink terang, dua-dua yang ada daunnya. Kemudian kalau sekarang ibu mau tanya, setelah pola bunga yang ada daunnya, apa pola selanjutnya? Bunga yang berwarna Iya, bunga yang berwarna pink. Oke, contoh yang di bawahnya. Siapa yang bisa menjelaskan? Pola selanjutnya adalah pola apa? Pola apa? Coba ayo Silva, pola apa itu? Pola warna. Apa yang pertama? Merah, biru, merah, biru. Lalu selanjutnya apa? Merah ya gitu. Jadi kalau dalam coding ini disebut dengan dalam coding pola itu bisa dibuat dengan perintah yang diulang. Jadi ada perintah berulang di sana, gitu ya, anak ya dalam coding. Contohnya, nah misalnya ibu di sini gambar segitiga, kotak, segitiga lagi. Nah kira-kira pola selanjutnya pola apa? Persegi. Selanjutnya pola apa? segitiga. Seperti itu ya. Kalau misalnya ini warna biru, ini kuning, ini biru lagi, berarti selanjutnya ini warna kuning ya. Dan ini selanjutnya warna Biru. Itulah pola ya. Dalam coding itu juga bisa dibuat dengan perintah. Jadi ada perintah yang berulang di sana ya. Nah di sini juga ada tuh. Kalau misalnya bentuk di lantai dia biru misalnya dua, kemudian hijau dua, berarti selanjutnya apa? Biru. Selanjutnya lagi? Tiga. Oke. Kalau misalnya gerakan senam, nah kalian ngelakuin senam nggak tadi pagi? Ya, enggak ya, tadi enggak ya. Oke, nah biasanya kalau senam nih, ya pasti gerakannya akan diulang karena itu disebut dengan pola gerak. Ya, misalnya lompat, tangannya naik, lompat lagi tangannya naik, itu adalah pola gerak namanya. Kalau misalnya bernyanyi juga itu termasuk dalam pola irama. Ya. Nah, kalau pola dalam coding ya anak ya, jadi saat kita ingin komputer itu melakukan hal yang berulang-ulang itu namanya loop atau looping, perulangan gitu ya. Nah, contohnya untuk ulangi 4 kali, maju 1 langkah, belok kanan misalnya ya. Jadi nanti hasilnya robot itu akan bergerak membentuk persegi ya, 4 kali ya. Maju 1 langkah, belok kanannya itu 4 kali. 1, 2, 3, 4. Ini berbentuk persegi ya. Oke. Jadi ibu hanya mengenalkan dulu sedikit, nanti baru kita mencoba menggunakan ada aplikasi Scratch namanya. Nanti aplikasi ini kalian bisa membuat robot di sana. Tapi nanti ibu ajarkannya nanti ya. Kemudian sekarang kita akan mencoba aktivitas lab atau praktek di komputer ya.
kita mencoba aplikasi yang menerapkan pola berulang itu dalam dalam permainan, ada games nanti di sana ya. Nah, Ibu kan udah bilang di pertemuan sebelumnya ada kegiatan plug, ada unplug, ingat nggak? Kalau plug itu yang gimana? Memakai perangkat komputer. Kalau yang unplug yang kita lakukan minggu lalu tidak menggunakan perangkat ya, seperti yang menjadi manusia komputer. Nah, itu kan kita udah lakukan minggu lalu ya. Jadi kita sekarang coba aktivitas games di mana ada kegiatan pengenalan pola di sana ya. Oke, Ibu jelasin dulu ya. Nah, di sini nanti kan ada namanya ABC ya, anak-anak ya. Kalau yang ini tuh adalah same and different. Jadi kalian, nah, klik tombol yang ini ya. Nanti misalnya ini, ya, tahu nggak artinya apa? Which two donuts are the same shapes? Artinya donat yang mana yang memiliki bentuk yang sama? Yang mana? Ya, ini sama ini yang diklik. Oke, benar berarti ya. Kemudian selanjutnya sama. Which two donuts? Nah, kayak gitu. Bisa ya? Bisa. Sekarang kita coba praktek di laptop anak-anak ya, di laptopnya. Silakan dibuka sama ya. Karena kebanyakan nanti perintah dalam membuat ya, misalnya lanjut next ya, udah mana mau warnanya ya, next. Oke, sudah nih, mau coba sekali lagi play game ya, ayo lihat kan tulisannya ya, udah. Yang mana? Which two donuts are the same shape? Bentuknya sama ya. Ya udah, simple. Bisa? Tiara bisa? Itu bentuk, color itu warna, shape itu warna. Seru ya? Nanti bisa dicoba-coba di rumah, oke? Bagaimana kira-kira? Bisa? Bisa. Jadi itu anak-anak sudah belajar tentang bagaimana membedakan warna, membedakan bentuk, mencocokkan. Nah, itulah namanya belajar tentang pengenalan pola. Nah, sekarang ada lagi satu aplikasi ya, ini sama tentang pengenalan pola juga, tetapi lebih ke angka dia di sana. Nanti Ibu jelasin dulu, baru bisa kalian menggunakannya. Perhatikan dulu ke depan semuanya ya. Oke, jadi di sini multiplication mind artinya perkalian ya. Jadi harus bisa perkalian. Jadi selain mengenali pola yang sama, kalian harus bisa perkalian untuk menjawab games kalian. Nah, perhatikan dulu ya. Nah, kita coba yang level 1 dulu ya. Level 1. Nah, di sini caranya adalah anak-anak menarik angka yang sama. Contohnya, yang mana dia memiliki bentuk dan warna dan angka yang sama, yang mana? Enggak, kalau bisa dia tiga berjejer. 3 atau 2 berjejer. Yang duanya? 5. Oke, ini tinggal ditekan mouse-nya, ditarik bawa ke bawah. Nah, setelah seperti ini kalian harus menjawab 5 kali 3 berapa? 15. Set 15. Nah, udah tentuin gitu ya. Selanjutnya yang mana? Yang 2 ya? 2. Ditarik ke bawah. 2 kali 3 berapa? 6. Lalu kalian dapat poin. Bisa ke samping juga. Kemudian 5 juga lagi. 5 ke samping.
itu. Bisa kira-kira? Bisa kira-kira? Bisa. Oke, ya. Kita coba sekali lagi. Nah, seperti itu. Ya, bisa ya anak-anak ya? Bisa. Ingat, kok bentuknya harus sama, angkanya harus sama, ya. Baru bisa dia ditarik. Oke? Dia ada di sebelahnya, ya. Iya. Kalau mau dua-dua boleh, tapi lebih bagus tiga, lebih cepat, ya. Jadi ini selain pola juga kalian belajar matematika. Giliran sama temennya boleh ya, boleh ya saya. Dua kali tiga. Ya. Giliran sama temennya boleh. Nih, kamu pencet yang ini pakai tangan kirimu, turunin ya. Terus dijawab. Ya, waktunya habis. Dua kali tiga. Ya, pencet ini. Dua tangan pakai ini pakai pencet. Bantuin Yuna. Ya, waktunya udah habis. Ya, time's up. Keluar. Bisa? Udah semua mencoba? Oh, sampai level berapa? Udah sampai level 2? Belum? Level 1 aja aku nggak selesai. Ayo selesai level 1-nya. Lebih cepat, makanya lebih cepat. Lebih cepat ya, pakai waktu soalnya. Enggak gitu caranya pinggiran, ya. Pencet dia kiri, gerak dia ke bawah gitu. Pencet turunin. Nah, kayak aja tuh caranya ya. Kok naik ya? Empat ya. Pasnya satu. Ya, kali 3 12. Bisa kan? Bisa ya. Satu 3. Tiganya. Oh, bagus tuh ya. Kalau 4 langsung ya nilainya banyak ya sekalian. Woi, good, nice. 3 kali 6 8. Aduh, gimana kalian nih? 5 kali 3 cari yang ada waktu. Kalau bisa. Oh iya boleh. Bawa lagi ke samping lagi. Iya. 6 kali 5 30. 3 kali 3 9 ya. Enggak ya kayaknya bisa. Coba baca. Oh, coba waktunya dulu baca. Time increase. Jadi penambahan waktu ya. Satu.
coding, terutama pengenalan pola. Nah, sekarang Ibu ada sedikit ice breaking. Nah, masih tetap sama tentang pengenalan pola, tetapi tentang pola suara, ya. Jadi, kalau misalnya Ibu bilang tepuk 1, silakan tepuk 2 kali. Nah, polanya kita. Tepuk 1 berarti tepuknya ya, tepuk 2 kali, ya. Tepuk 3 tidak tepuk. Nah, ya. Tepuk 1 berapa kali? Tepuk 2, tepuk 3 tidak tepuk. Ya, ingat ya, ingat itu polanya, itu pola suara, ya. Tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3. Konsentrasi, ya. Tepuk 3, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 3. Kamu tidak konsentrasi tuh, ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3. Oke, tepuk tangan. Oke, ada pertanyaan? Ya. Nah, sekarang kita merefleksikan sedikit tentang pembelajaran yang sudah kita dapatkan hari ini. Jadi kira-kira anak-anak, apa manfaat mengenali pola dalam kehidupan sehari-hari? Kalian tahu nggak apa manfaatnya mengenali pola? Kira-kira apa? Kita jadi bisa tahu ya pola selanjutnya. Kita jadi bisa tahu apa yang harus dilakukan, ya. Nah, kalau pola bagaimana pola membantu kita dalam membuat program? Jadi nanti ya, anak-anak, kita akan mencoba untuk membuat suatu pola, gitu ya, membuat sebuah program, ya, di dalam sebuah aplikasi namanya aplikasi Scratch. Ibu belum mengajarkan sekarang karena Ibu mau mengenalkan dulu, ya, permainan-permainan tentang pola. Nanti baru kita mencoba membuat programnya, ya. Jadi gimana cara ada sebuah kucing, nanti gimana caranya kucingnya itu biar bisa dia melompat ke kanan, melompat ke kiri, atau biar bisa dia jalan. Nah, itu ada polanya nanti dalam program, ya. Itu nanti akan Ibu ajarkan di selanjutnya, ya. Kemudian kita sudah sampai di akhir pembelajaran, ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa pola itu adalah dasar dalam coding sebenarnya, ya. Jadi dengan pola ini kita bisa menulis perintah lebih singkat. Jadi apa fungsi pola ini sebenarnya dalam coding? Ya, untuk membuat suatu perintah supaya program kita berjalan. Kita memberikan perintah, memberikan memberikan pola supaya nanti misalnya kucingnya itu bisa bergerak, ya. Kayak tadi misalnya kita memberikan perintah, kan, makanya misalnya contohnya apa? Di sana silakan pilih donat dengan warna yang sama. Kalau kita pilih dengan warna yang sama, berarti kita benar. Kalau kita pilih dengan warna yang berbeda, apa yang terjadi? Begitulah program itu berjalan. Itulah gunanya suatu pola, mengenali suatu pola, ya. Oke, jadi nanti di pertemuan selanjutnya Ibu akan mengenalkan anak-anak tentang aplikasi Scratch. Jadi itu adalah aplikasi sederhana untuk membuat program, membuat robot sederhana, ya. Bagaimana cara membuat robot itu nanti bisa bergerak, ya. Tangannya bisa bergerak, bisa maju, bisa mundur, seperti itu nanti di pertemuan selanjutnya, ya. Nah, sekarang karena kita sudah sampai di akhir pembelajaran, Ibu akan memberikan post-test lagi karena kalian sudah belajar tentang pengenalan pola. Jadi paling tidak kalian sudah tahu apa yang sudah didapatkan hari ini, ya. Pembelajaran apa yang sudah anak-anak dapatkan. Baliknya ya, Dira, ya. Iya, isi nama lagi. Bukan itu dapat punya aku ya? Hah? Belum. Oh, ini tadi. Nah, silakan diisi post testnya.
Belum. Adit. Ya. Oke, Ibu sudah baca tadi ya post testnya. Ibu lihat sudah bisa menjawab semua ya. Ya, kira-kira gimana? Setelah pembelajaran, setelah penjelasan dan pemaparan, bisa menjawab post testnya? Bisa. Soalnya sama persis, ya, sama persis. Jadi, Ibu mau tahu nih kira-kira anak-anak bisa nggak jawab setelah diberikan pemahaman? Ternyata bisa. Kebanyakan sudah benar-benar jawabannya ya. Jadi itulah dia pembelajaran hari ini dengan tema pengenalan pola dalam coding. Seperti yang Ibu bilang tadi,